Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang modul 4 dari praktikum robotika, yakni robot arm manipulator. Saya sendiri Nurul Izati dengan NIM 2110952 007. Saya Nafi Alamdar dengan NIM 21110191040. Saya Indra Majiansyah dengan NIM 211095212. Saya Muhammad Farwazi dengan NIM 20110952042. Baiklah, kami akan menjelaskan praktikum robotika modul 4. Sekian, terima kasih. Baik, untuk yang pertama yaitu apakah itu robot arm manipulator. Jadi robot arm manipulator ini merupakan sebuah perangkat mekanis yang terdiri dari sambungan dan juga aktuator yang digunakan untuk memanipulasi suatu objek dengan presisi tinggi. Jadi robot arm manipulator ini biasa digunakan atau diaplikasikan pada industri otomatis seperti tomis pabrik, juga untuk pengolahan dan penanganan bahan atau produk berbahaya. Nah, dengan menggunakan beberapa ada mengikut derajat kebebasan. Baik, dengan menggunakan beberapa derajat kebebasan, jadi robot arm manipulator ini nanti akan mampu melakukan beberapa gerakan seperti yaitu untuk mengangkat, memindahkan, dan juga memutar suatu objek. Nah, robot arm manipulator ini merupakan robot yang berbentuk atau seperti tiruan lengan manusia. Baik, selanjutnya adalah bagian dari robot arm manipulator. Secara umum, bagian dari robot arm manipulator ini ada 4 bagian. Yang pertama itu adalah base, yang mana merupakan fondasi dari seluruh struktur robot. Biasanya base ini akan ditempatkan pada fondasi yang stabil, permukaan yang stabil. Kemudian juga ada link yang merupakan segmen atau lengan yang menghubungkan join atau sisi dari robot arm manipulator. Link ini dia akan bergerak bebas dan akan membawa end effector untuk memanipulasi objek. Kemudian ada join yang merupakan sambungan yang menghubungkan dua link atau lebih, yang mana terdapat berbagai macam jenis dari join ini, seperti revolver join dan prismatic join. Kemudian yang terakhir ada end effector yang merupakan bagian paling ujung dari struktur robot. End effector ini nanti akan berinteraksi secara langsung dengan objek. Jadi ada beberapa jenis seperti pengapit, clipper, alat las, alat pemotong, dan sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang DOF atau Degree of Freedom, yaitu derajat kebebasan, di mana DOF adalah istilah menggambarkan jumlah gerak independen yang dapat dilakukan oleh robot, di mana terdapat 2 jenis pergerakan, yakni transformasi linear, yaitu gerak pada X, Y, Z. Yang pertama ada gerak X axis, yaitu gerak pada sumbu X, yaitu ke kiri dan ke depan. Sumbu Y adalah ke atas ke bawah, dan Z adalah gerakan naik turun. Berikutnya adalah rotasi, di mana rotasi ini adalah gerakan berputar, di mana ada roll, yaitu berputar pada sumbu X, ada yaw berputar pada sumbu Z, dan pitch berputar pada sumbu Z. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada inverse kinematik, yaitu inverse kinematik adalah proses menghitung parameter sendi atau joint parameters yang diperlukan untuk menempatkan end effector dari robot manipulator pada posisi dan orientasi yang diinginkan dalam ruang kerja. Selanjutnya kita menggunakan di sini OpenRB 150, yang mana merupakan modul controller yang dirancang untuk digunakan dengan motor dynamic cell dari robotik. Sekian. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan di sini komponen-komponen pada modul 4 ini, yaitu robot arm manipulator. Yang pertama adalah di sini ada base-nya sebagai penopang arm manipulator ini, dan terdapat 4 motor atau 4 join. Di sini 1, 2, 3, dan 4. Ini tidak dihitung sebagai join karena dia tugasnya hanya membuka dan menutup atau untuk menjepit objek. Baiklah, di sini dapat kita lihat program untuk mengatur end effector atau robot arm manipulator. Di sini kita dapat menggunakan sintak yang di sini.
kita copy lalu kita masukkan ke serial monitor. Karena kita belum mengetahui di mana nilai dari X positif dan Y negatif, Y positif, maka kita akan mengukurnya di mana untuk mencari nilai X positif, maka nilai Y-nya harus kita nolkan. Nah, setelah ini akan didapatkan maaf. Jadi itu yang terkuat kalau dari inverse kinematik ini prakteknya. Itu adalah sumbu X positifnya. Dapat kita berikan tanda sebagai pemudah dalam melakukan praktikum. Lalu untuk negatifnya, untuk Y positifnya kita dapat mengatur dengan mengatur nilai X-nya 0. Kalau awak memikirkan begitu dan minta Itu mencari nilai Y positif dengan menolkan nilai X-nya. Selanjutnya untuk mengetahui nilai, untuk menggapai suatu benda, maka terlebih dahulu kita meletakkan benda pada papan. sudah tamai. Nah, baik, misalnya kita akan mengarahkan robot ini untuk menuju suatu objek. Misalnya kita letakkan objeknya di sini. Untuk yang pertama bisa kita pastikan di sini tadi merupakan sumbu X positif dan di sini merupakan sumbu Y positif. Berarti letak objek ini adalah di antara dua sumbu X dan Y positif. Selanjutnya dapat kita ukur untuk lokasinya. Kalau untuk nilai sumbu X-nya berarti kalau ini sumbu X kita ukur berapa milimeter dari sini. Di sini akan kita dapatkan nilai dari sumbu X-nya adalah 120 mm dan akan ditulis di program. Lalu untuk sumbu Y-nya itu bernilai 180 cm, 180 mm dan juga akan ditulis pada program. Nah, dapat kita tuliskan seperti diagram di depan. Di sini adalah diagram pertama di posisi sebelumnya. Jadi kita di sini ibaratnya di sini dengan tadi pengukuran X 120 dan Y-nya 180. Oh iya punya Pak. Jam-jam berapa? Oh, pulang. Apabila nilai X dan Y sudah kita dapatkan, maka kita dapat melihat pada perubahan pada sintak programnya, di mana 120 nilai X, 180 nilai Y, dan 150 nilai Z. Setelah kita running, maka akan terdapat perubahan pada di mana robot akan mendekati dari benda. Apabila kita ingin menjangkaunya, maka kita harus mengubah nilai Z-nya. Di mana kita bikin di sini. Dan kita akan mengubah nilai dari Z-nya. Dapat kita bikin jadi 50. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 6 mengenai praktikum modul 4 dari praktikum robotika. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.